Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Udah lama banget aku nggak bikin video. Dan pertama-tama mau minta maaf dulu karena ini kayaknya berisik. Tetangga aku lagi ada yang benerin rumahnya, jadi kayaknya suaranya kedengeran sampai kamera ini, I don't know. But also aku udah lama nggak bikin video because I've been taking care of my mental health. Aku di rumah banyak istirahat, banyak baca buku, banyak project-project lainnya juga yang nggak memungkinkan aku untuk lanjut YouTube. Tapi sekarang aku pengen coba pelan-pelan lagi buat upload video. So let's try it. Dan today this is very exciting karena aku menerima paket dari Periplus. Oke, jadi kalau misalnya kalian belum tahu, sekitar beberapa hari yang lalu lah ya, sekitar 5 hari yang lalu, aku diundang menjadi pembicara di diskusi buku yang diadakan oleh Periplus. Nah, itu membicarakan tentang buku Humankind. Nah, itu bukunya udah dikirim ke aku. Terus setelah acara selesai, aku sebagai pembicara diberikan voucher untuk beli buku lagi di Periplus. Jadi aku menggunakan kesempatan itu untuk membeli buku yang udah lama ada di wishlist aku. Jadinya di sini nih udah aku pilih 4 buku yang aku pengen baca dan jadinya gratis karena semuanya sudah di cover sama vouchernya Periplus. So thank you Periplus for sending me this and inviting me as your speaker. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini seneng banget, aku anaknya seneng banget ya sama buku. Jadi kayak I love this job because aku tuh jadinya tuh baca buku as a job, terus aku bicara tentang buku, diskusi, terus dapat lagi bayaran voucher untuk beli buku. Jadi kayak seneng aja gitu, semuanya berkutat pada buku. Oke guys, jadi ini udah aku buka. Ini kayak gini. Periplus tuh selalu kayak gini dia packingnya. Wah, gede-gede banget. Oke, yuhu, nyampe deh 4 bukunya, seneng banget. Ini ada apanya sih namanya, receipt-nya. Terus ada buku Educated by Tara Westover. Terus ada The Education of an Idealist by Samantha Power. Terus ada The White Book by Han Kang. Lalu ada A Long Paddle of the Sea by Isabel Allende. Nah, ini 4 buku yang emang aku pengen banget. Yang Han Kang ini, by the way aku lihat kesini biar make sure ini fokus ya. Han Kang ini penulis dari Korea dan aku udah pernah baca bukunya yang Human X. Dan itu bagus banget. Dia cerita tentang sejarah. Pokoknya aku suka banget sama buku itu. Dan buku itu sekarang lagi ada di temen aku. Sebenarnya Han Kang ini terkenal atas bukunya The Vegetarian yang sebenarnya aku belum baca sekarang. Nggak tahu ya, aku belum baca aja karena aku pengen punya physical booknya. Karena teman-teman aku sih bagus. Nanti mungkin aku cari kalau misalnya lagi ada diskon The Vegetarian, of course I will buy it. So I'm very excited to read this Han Kang yang ini, yang The White Book. Oke, jadi sebenarnya video ini tuh video unboxing sekalian aku ngasih tips buat kalian yang pengen mulai menjadi pembaca. Jadi pembaca pemula gitu ya, karena banyak yang nanyain aku kalau misalnya aku ngepost di Instagram, aku ada hashtag sendiri by the way, namanya Reading with Anggi atau Reading with Angie. Kalau misalnya kalian seneng baca juga, jangan lupa upload ke story kalian Reading with Angie, tag aku juga biar aku repost. Aku seneng banget lihat orang baca buku. Tapi banyak yang nanyain ke aku kayak, Kak gimana caranya buat seneng baca buku, karena kita bukan pembaca atau emang anaknya nggak seneng baca aja gitu, gimana biar memulai hobi buat membaca buku. Nah, menurut aku ada beberapa tips yang bisa kalian implementasikan. Nanti akan aku jabarin semuanya di video ini. Tadi aku udah jelasin tentang The White Book dari Han Kang. Mungkin aku akan lanjutin ke 3 buku lainnya biar kalian tahu buku apa aja yang masuk ke list aku. Yang ini adalah Isabel Allende. Ini A Long Paddle of the Sea. Ini adalah historical novel gitu. Jadi ada latar belakang sejarahnya. Dan kalau nggak salah ini Spanish War. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum tahu, aku tuh suka banget sama sejarah. Sebagai anak HI, aku mempelajari banyak sejarah dan analisis sejarah seperti Perang Dunia, perang-perang banyak lainnya berdasarkan sudut pandang HI itu banyak dipelajari di kelas. Tapi aku sendiri memang secara personal suka banget sama hal-hal sejarah. Jadi aku kalau misalnya nonton film, jarang nonton film, tapi kalau nonton aku suka banget yang berhubungan sama sejarah atau yang show-show di Netflix. Aku suka juga yang berhubungan sama sejarah. Terus dulu aku juga ngajar anak akademi dan aku suka banget ngajarin sejarah. Jadi aku emang anaknya lumayan nerd gitu masalah sejarah. Nah, ini adalah
novel tapi dia berlatar belakangnya historis, jadi aku excited juga buat baca ini karena aku anaknya nerd abis. Nah, yang ketiga adalah Samantha Power. Ini adalah The Education of an Idealist. Jadi Samantha Power ini adalah Pulitzer Prize winner, dan dia bukan hanya penulis tapi dia juga merupakan diplomat Amerika Serikat. Nah, ini yang menurut aku excited banget buat dibaca karena latar belakang aku HI, dan dia di sini menceritakan tentang education dia, terus bagaimana dia tuh bisa mendalami isu hak asasi manusia, terus bagaimana dia akhirnya bisa menjadi diplomat, dan mungkin perjalanannya seperti itu ya kalau aku lihat dari belakangnya sih kayak gitu. Nah, menurut Presiden Barack Obama, si Samantha Power ini adalah one of our foremost thinkers on foreign policy. Dan karena aku anaknya tuh suka banget sama hal-hal yang HI tentu saja, yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri, foreign policy, jadi aku excited buat baca ini. So, ya, ini juga masuk ke book of the month-nya World Economic Forum kalau nggak salah, aku lupa bulan berapa, tapi ini masuk ke list mereka. Nah, terus yang terakhir adalah tentu saja ini mungkin kalian sering lihat dan ini bukunya famous banget. Ini adalah memoir by Tara Westover, judulnya Educated. Ini adalah perjalanan dia untuk mendapatkan pendidikan karena latar belakang dia sebagai Mormon. Intinya adalah dia itu di keluarganya dikucilkan karena ingin mendapatkan edukasi yang lebih tinggi, karena keluarganya itu tidak datang dari keluarga yang paham akan pendidikan. Jadi mereka tuh keluarganya pemikirannya beda gitu. Nah, itu aku pernah baca sebenarnya, ini bukan baca sih, aku pernah dengar Blinkist-nya. Kalau misalnya kalian nggak tahu, Blinkist itu adalah semacam resensi buku, poin-poin buku yang kayak audiobook tapi mini size-nya gitu, dan aku pernah baca atau dengerin Educated ini di Blinkist, dan ini sering banget masuk ke book list orang. Kayaknya udah banyak banget orang yang baca buku ini, dan karena aku cuma dengernya sedikit aja gitu di Blinkist, jadinya aku excited buat baca the whole book. Nah, jadi ini dia 4 buku dari Periplus. So thank you so much for Periplus for sending me this. Oke, sekarang kita masuk ke tips buat pembaca pemula. Gimana nih cara agar bisa membuat diri kita tuh termotivasi untuk baca banyak buku dan jadi punya hobi membaca. Nah, yang pertama yang bisa kalian implementasikan adalah dengan mencari genre buku yang emang pengen kalian baca. Misalnya nih, kalian lihat aku suka banget baca tentang hal-hal yang berbau history atau sejarah, tapi ternyata kalian tuh nggak suka sejarah, ya jangan diikutin gitu loh selera aku, karena pastinya kita punya selera yang berbeda gitu. Mungkin aja kalian suka novel-novel ringan, novel-novel remaja, ataupun kalian suka hal-hal yang berbau Korea misalnya ya, karena kan kayaknya banyak dari kalian yang suka K-drama terus pengennya baca novel yang ala-ala Korea atau kayak K-novel, I don't know. Mungkin ada sejenis itu, novel yang berlatar di Korea atau yang romance ala K-drama. Mungkin kalian bisa mulai dari situ. Jadi jangan sampai kalian kalau mulai membaca itu terforsir untuk harus membaca genre yang orang anggap tuh bagus gitu. Jadi misalnya kalian sering lihat orang-orang tuh baca memoir atau orang-orang baca buku politik gitu, terus kayak kayaknya aku harus baca buku politik, padahal kalian tuh nggak ada keinginan untuk di situ. Jadinya nantinya kalau pas baca bukunya kayak kepaksa gitu loh dan gak enjoy, karena itu bukan hal yang sebenarnya diri kalian mau. Jadi mulai aja dulu dengan buku yang memang pengen kalian baca dan genre yang jangan berat-berat banget, karena biar otak kalian tuh terbiasa aja gitu sama buku itu. Nah, yang kedua adalah dengan mencari judul buku yang emang kalian mau. Nah, tadi kan genrenya. Nah, yang kedua adalah kalian bikin aja dulu list buku yang memang pengen kalian baca. Carinya tentu saja sesuai dengan genre tadi dan juga sesuai dengan apa yang memang kapasitas otak kalian tuh pengen gitu. Jangan sampai dipaksa gitu kan, novel-novel yang berat banget atau buku-buku klasik yang berat gitu. Jadi jangan sampai dipaksa banget, mulai aja dengan list-list judul buku yang ringan. Kalau belum tahu list bukunya apa, cari di Pinterest, tanya ke temen, tanya ke orang-orang yang suka membaca gitu. Jadi bisa ditanyain ke mereka.
Nah, yang ketiga adalah Goodreads. Gunakanlah Goodreads. Jadi misalnya kalian nggak tahu siapa nih yang suka baca gitu ya, kalian bisa banget lihat di Goodreads. Goodreads is my favorite website for everything about books, karena di situ kita bisa nge-track kita lagi baca apa, terus buku-buku itu tuh orang reviewnya gimana, penilaian orang terhadap buku itu seperti apa, terus resensinya gimana. Jadi kalian tuh bisa cek banyak buku di Goodreads. Nah, di Goodreads ini kalian juga bisa follow aku biar kalian bisa ngeliat aku lagi baca buku apa aja yang aku suka, review buku dari aku. Jadi kalian bisa banget cek di Goodreads aku. Yang keempat adalah dengan meluangkan beberapa menit setiap harinya untuk membaca buku tersebut. Jadi misalnya kalian udah ada nih buku pilihan yang gak berat, yang kalian memang pengen baca, kalian kayaknya suka dari segi bahasa, gak terlalu heavy gitu untuk kapasitas otak kalian. Jadinya pilih aja buku itu dan luangkan beberapa menit setiap harinya untuk baca buku itu. Misalnya 15 menit. Atau kalau nggak mau patokannya waktu, patokannya halaman. Misalnya satu hari baca 5 halaman aja dulu. Jadi buat membiasakan diri gitu loh untuk tahu plot bukunya, atau tahu gimana si author ini menuliskan bukunya, tata bahasanya gimana. Jadi usahakan untuk membaca 5 halaman setiap harinya. Yang kelima, agar kalian termotivasi adalah, ini hal yang aku suka, yaitu nge-follow orang-orang yang aktif di Instagram ataupun di Pinterest yang berkaitan dengan buku. Nah, biasanya mereka pakai hashtag Bookstagram. Nah, aku punya second account dimana aku follow banyak banget Bookstagram. Jadi aku suka aja liatin orang lagi baca buku apa, covernya gimana, karena aku suka banget dengan cover-cover yang bagus gitu. Jadi kalau lihat orang lagi baca buku sambil minum kopi itu kayaknya aku termotivasi, kayak wah aku juga pengen deh kayak gitu. Ya udah, aku ambil buku aku juga minum kopi gitu. Jadi this whole aesthetically pleasing visuals I think will help you biar kalian lebih termotivasi aja membaca, terus melihat hobi membaca sebagai hobi yang positif dan bisa kalian lakukan setiap harinya. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang buku, terutama cause I've been loving reading a lot, terutama di masa pandemi saat ini. Jangan lupa follow aku di Instagram @anggimartin dan juga follow aku di Goodreads, serta subscribe, like, dan share it to your friends kalau misalnya kalian pengen banyak omongan tentang buku lagi di channel aku. Dan jangan lupa ikutin hashtag Reading with Angie di Instagram. Dan juga semoga kalian yang pengen memulai aktivitas membaca ini bisa benar-benar mengimplementasi tips-tips tadi dan jadi senang baca buku juga. Oke, bye-bye!